Wa minha an yatawadha'a li kulli muslim wa la yatakabbar alaihi fa innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan salah satu sifat muslim mukmin yang diajarkan oleh Rasulullah adalah merendah diri, sifat merendah diri. Kepada siapa? Kepada seluruh saudara seagamanya, kepada seluruh muslim. Kita itu dianjurkan untuk merendah diri, jangan sampai kita sombong, karena Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan kesombongan. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak sombong. Jangan sombong sama orang. Kalau ada orang sombong kepada dirimu, falyatahammal, maka hendaknya kau bersabar. Jangan sampai kau sombong. Kalau ada orang yang sombong dengan dirimu, sabar. Kita itu diajarkan sama Nabi Muhammad untuk tawadhu, merendah diri. Merendah diri di sini bukan terus jalannya ngerunduk, kalau duduk di pojokan, bukan. Merendah diri ini datangnya dari hati. Yang terkadang sifat tawadhu itu nampak sampai ke zahirnya, tapi intinya di sini bukan merundukkan badan. Tawadhu itu merasa dirinya lebih rendah daripada saudaranya, merasa dirinya paling pendosa di antara saudaranya. Saya ini yang paling jelek, saya ini yang paling buruk di antara mereka, saya ini nggak punya apa-apa. Tawadhu itu sifat yang letaknya di hati. Bukan terus kita datang ke satu tempat, di hadapan orang kita ngerundukkan badan kita, wah pura-pura tawadhu, tapi hatinya merasa lebih mulia daripada saudaranya. Ini bukan tawadhu. Setan itu hebatnya luar biasa, sampai bisa menjadikan manusia sombong dengan cara tawadhu. Kelihatannya dia tawadhu padahal sombong. Jangan sama saya ini orang yang nggak punya apa-apa. Tapi mengungkapnya seperti itu, ingin dibilang tawadhu. Jadi sombong supaya dibilang dirinya tawadhu. Jadi rendah hatinya karena sombong, bukan itu. Tawadhu itu letaknya di hati. Merasa dirinya berdosa, merasa dirinya paling buruk. Itu yang disebut dengan tawadhu. Walaupun punya ilmu, merasa dirinya paling bodoh. Saya punya ilmu, tapi saya nggak ngamalkan ilmu saya. Saya belum mendapatkan manfaat dari ilmu saya. Tapi orang-orang ini walaupun tidak punya ilmu, dia lebih afdol dari saya. Jadi merasa dirinya selalu yang paling rendah, yang paling rendah. Dan kita punya Nabi Muhammad SAW, beliau adalah orang yang paling tawadhu, imamul mutawadhi'in. Setiap orang yang tawadhu di muka bumi ini, pemimpinnya adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tawadhu'nya luar biasa. Sifat merendah dirinya Nabi Muhammad SAW nomor 1. Beliau nggak pernah sombong. Kebalikannya tawadhu apa? Sombong. Nabi Muhammad nggak sombong. Nabi Muhammad orang yang merendah diri. Di jalan ketemu pembantu rumah tangga, ketemu seorang budak wanita, minta diantarkan pulang. Ini Nabi, ini Rasul. Surga diciptakan untuk Nabi Muhammad. Pemimpin bukan hanya pemimpin sebuah negara, pemimpin dunia wal akhirah. Jalan, di jalan ada pembantu, ya Rasulullah, saya terlambat pulang, saya takut dimarahin sama majikan saya, antarkan saya pulang ya Rasulullah. Diantarkan sama Nabi Muhammad SAW. Gak ada kesombongan. Ini pembantu, ngapain saya jalan sama dia? Gak ada kesombongan. Di jalan-jalan dengan para sahabatnya, anak kecil datang kepada Rasulullah, narik-narik tangannya Nabi, ya Rasulullah, saya punya hajat mau beli di pasar, tolong antarkan saya. Karena orang-orang di zamannya Rasulullah, anak-anak kecil itu menganggap Nabi Muhammad sebagai ayahnya. Maka datang sama Nabi Muhammad, ini anak gak punya ayah, maka ayahnya adalah Rasulullah. Antarkan saya ya Rasulullah ke pasar, saya mau beli hajat. Dia antarkan sama Nabi Muhammad. Kalau orang ada sifat sombong, gak mau. Siapa kau? Dan Nabi Muhammad raja, bukan hanya raja, tapi raja di dunia. Bukan hanya seperti pemimpin atau raja yang pernah ada atau presiden yang pernah ada. Beliau ini pemimpin dunia wal akhirah. Tapi tawadhu'nya luar biasa, nggak ada kesombongan dalam diri Rasulullah SAW. Bahkan saking tawadhu'nya Nabi Muhammad itu, beliau nggak suka kalau beliau datang ke satu majelis, satu tempat, para sahabatnya berdiri memuliakan beliau. Nggak diharamkan, bukan haram. Ada penjelasannya masalah at-tamathul. Tapi Nabi Muhammad nggak mau. Karena apa? Merendah. Tapi ada sahabat-sahabatnya Nabi yang tetap berdiri menghormati Nabi, ada. Tapi beliau tidak mau ketika datang ada orang lain menyambut beliau dengan berdiri. Tapi ketika orang lain selesai perang,
Nabi Muhammad panggil sahabatnya yang bernama Sa'ad ibn Mu'ad, orang-orang sahabat-sahabatnya, orang-orang Ansor, diperintahkan sama Nabi berdiri. Qumu li sayyidikum, berdirilah kalian untuk pemimpin kalian. Tapi Nabi Muhammad nggak mau ketika masuk ke majelis ada orang-orang berdiri. Karena apa? Tawadhu, merendahnya Rasulullah, atau merendahkan diri. Sifat tawadhu'nya Nabi Muhammad SAW, duduk sama fakir miskin, duduk dengan orang-orang yang nggak punya, duduk dengan ahlu sufah, orang-orang miskin yang tinggal di emperan masjid itu sering. Bahkan bukan hanya duduk, terkadang makan dengan mereka. Kata Rasulullah, akulu kama yakulul abad, aku ini makan seperti makannya seorang hamba, seorang budak. Ajlisu kama yajlisul abad, aku ini duduk seperti duduknya seorang hamba. Sampai terkadang ada orang Badui dari pedalaman yang datang ke masjidnya Rasulullah, ngelihat Nabi Muhammad itu duduk bersama para sahabatnya membaur. Orang ini sampai nggak kenal. Ayyukum Rasulullah, siapa di antara kalian Rasulullah? Pertanyaan ini kan menunjukkan kalau Nabi itu betul-betul membaur, tidak membedakan dirinya dengan para sahabatnya. Bangun masjid, para sahabatnya semuanya ikut bangun. Nabi Muhammad nggak mau duduk, ikut ngangkat batanya, ngangkat kayunya. Para sahabatnya Nabi bagi-bagi tugas ketika mau makan. Yang ini bilang saya yang nyembelih kambingnya, saya yang ngulitin, saya yang ini. Kata Rasulullah, kalau begitu saya yang nyiapkan kayu bakarnya. Ya Rasulullah, engkau duduk saja. Kan Nabi tidak mau. Nabi satu kerja, semuanya kerja. Tawadhu yang luar biasa. Begitu juga dengan para sahabatnya Nabi. Sayyidina Umar, berapa banyak kisahnya kita dengar. Keluar ke ujungnya Madinah aja, ke ujung Madinah, ketemu sama orang nggak kenal kalau dia khalifah. Karena apa? Rendah dirinya, merendahkan diri. Kalau derajatnya mulia, tapi punya sifat tawadhu, merendah yang luar biasa. Pakai pakaiannya ya seperti orang lain. Tidak terus nunjukkan kalau dirinya khalifah. Imam Ahmad ibnu Hanbal ketika pergi ke satu kota, nggak punya tempat tinggal, mau tidur malam hari di masjid, sama yang jaga masjid diusir. Ini masjid tempat ibadah, bukan tempat tidur. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya nggak punya tempat, saya musafir, izinkan saya tinggal di sini, tidur di sini satu malam. Malah diusir, diseret keluar masjid. Padahal Ahmad ibn Hanbal di zamannya dikenal, tidak ada yang nggak kenal sama Ahmad ibn Hanbal. Semua kepingin ketemu. Tapi kenapa orang ini nggak tahu Imam Ahmad ibn Hanbal? Ya karena pakaiannya tidak menunjukkan kalau dirinya seorang ulama besar. Bukan terus ngomong, apakah engkau tidak kenal dengan saya? Masjidmu beruntung kedatangan saya itu Ahmad ibnu Hanbal, muhaddits. Enggak, tawadhu, diusir, dikeluarkan dari masjid. Enggak. Nah ini keadaan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mencontoh Nabi Muhammad SAW, menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah. Bukan hanya baca ayatnya saja. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bukan hanya dibaca tapi dipraktekkan. Nabi orang yang tawadhu, maka mereka pun semuanya mengikuti sifat mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking tawadhunya Nabi Muhammad itu, kalau duduk di majelis ada orang yang datang baru lihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan orangnya berwibawa, bukan hanya tampan, tapi berwibawa luar biasa. Kadang orang datang tuh duduk di hadapan Nabi, kita kalau ketemu sama orang yang wibawa itu, kalau sudah duduk di depannya mau ngomong nggak jadi, bingung, hilang semuanya yang di kepala kita karena wibawanya orang tersebut. Nah di zamannya Rasulullah, orang kalau duduk di depannya Rasulullah bukan hanya hilang apa yang mau diucapkan, kadang menggigil ketakutan saking berwibawanya Nabi Muhammad. Tapi tawadhu'nya Nabi Muhammad sampai mengatakan apa? Hawin alaik, tenang wahai saudaraku, kau nggak perlu takut seperti itu. Innan ibnu imra'ah ta'kulu gadid, aku ini hanya anak seorang wanita Mekah, wanita Quraisy. Ta'kulu gadid, yang makan dari gadid. Gadid ini makanan daging yang dikeringkan, makanan orang-orang yang bukan orang-orang kaya, makanan yang sederhana. Seakan Nabi itu ngomong sama orang tersebut, kau tidak perlu takut dengan saya ini bukan anak raja, saya ini bukan anak penguasa, saya hanya anaknya seorang wanita biasa. Wanita bukan wanita kaya raya, bukan seorang raja. Kau gak perlu takut, ditenangkan sama Nabi Muhammad. Nah, itu tawadhu'nya Rasulullah. Duduk sama siapapun, sama fakir miskin, sama siapa. Sampai dulu pernah ada salah seorang sahabat Nabi namanya Zahir bin Haram. Zahir bin Haram ini seorang Badui tinggal di pedalaman.
tapi cintanya sama Nabi Muhammad luar biasa. Zahir bin Haram ini sering datang ke Madinah, bawa hadiah buat Nabi Muhammad. Hadiahnya sederhana. Wong dia tuh bukan orang kaya, bukan terus bawa unta, bawa kambing, enggak, bawa hadiah. Dia kadang bawa samin, bawa minyak buat Nabi Muhammad, bawa hadiah yang sederhana. Dan Nabi Muhammad kalau terima hadiah dari Zahir, dibalas sama Nabi dengan hadiah. Jadi dia ngasih Nabi hadiah, dia pun diberi hadiah oleh Rasulullah SAW. Sampai suatu ketika Zahir ini datang ke Madinah mau berdagang, bawa barang dagangan. Sebelum pergi berdagang, pergi ke rumahnya Rasulullah seperti biasanya. Karena Nabi ini cintanya kepada Zahir luar biasa. Zahir ini bukan anak pejabat, orang miskin, pakaiannya kotor, nggak punya pakaian bagus, nggak punya apa-apa, tapi Nabi cinta sama beliau. Sampai rumahnya Nabi Muhammad, Nabi nggak ada. Tanya Nabi Muhammad ada? Oh nggak ada, sedang keluar. Maka ditinggal sama Zahir. Zahir pergi ke pasar, gelar dagangannya, dia mau berdagang terlebih dahulu. Nabi pulang ke rumahnya, istrinya ngabari, ya Rasulullah, tadi Zahir datang ke sini. Andai kata itu kita punya kenalan orang miskin, tiap datang ke rumah minta bantuan dan lain sebagainya, kita pulang ke rumah, istri kita nyampaikan, Pak, Fulan tadi ke sini. Oh ya gampang, nanti besok lah ke sini lagi kalau butuh. Kita nggak akan pedulikan, karena apa? Karena orang nggak punya. Tapi Rasulullah ketika pulang ke rumah dikabari sama istrinya, Rasulullah, Zahir baru saja datang dari sini. Oh, Zahir ke sini. Ada perlu apa dia? Keluar Nabi dari rumahnya mencari Zahir. Ini sifat tawadhu'nya Nabi Muhammad loh. Kita kalau ketemu sama fakir miskin buang muka. Ada fakir miskin mau salaman sama kita nggak mau ngasih tangan. Kadang kita jijik duduk sama mereka. Kadang kita nggak mau ngasih tangan kita. Kadang kita nggak mentingkan, ada orang datang ke rumah kita tahu ini minta tolong, besok datang ke rumah lagi, paling mau minta tolong lagi. Nabi Muhammad ini ada orang miskin datang ke rumahnya, yang didatangi Nabi Muhammad. Ini Rasulullah. Beliau nggak perlu keluar, orang ini pasti datang lagi. Siapa yang nggak mau ketemu sama Nabi Muhammad? Tapi perhatian beliau, idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Ketika dengar dari istrinya, Zahir nyari, oh ada perlu apa Zahir kok sampai nyari saya? Maka Nabi keluar cari Zahir. Nabi Muhammad tahu, kalau dari rumah saya, dia nggak dapetin saya, dia tinggalkan rumah saya, berarti dia pasti pergi ke pasar terlebih dahulu. Dicari sama Nabi di pasar. Sampai di pasar Nabi ngelihat kan ada Zahir di situ. Maka Nabi mendekatin Zahir, jalan pelan-pelan. Dari belakang Zahir itu dipeluk sama Nabi Muhammad. Lihat akhlaknya Nabi Muhammad. Kita salaman sama orang miskin saja kadang nggak mampu. Ini orang miskin dipeluk sama Nabi Muhammad. Dan Nabi pun masih membesarkan hati orang ini, diajak bercanda sama Nabi Muhammad. Dipeluk sama Nabi dari belakang, kemudian Nabi teriak, Man yashtari hadzal abad, siapa yang mau beli budak ini? Siapa yang mau beli budak ini? Maka kaget Zahir. Siapa nih yang meluk saya dari belakang? Terus saya dibilang budak. Jangan-jangan orang ini betul-betul mau menangkap saya, jual saya. Ketakutan Zahir. Nabi Muhammad bercanda. Dan Nabi tidak bohong, setiap orang itu kan budak-budaknya Allah, hamba Allah, Abdullah. Man yashtari hadzal abad. Maka ketika Zahir ngelihat di depannya, ngelihat orang yang lewat semua ketawa, maka dia tahu kalau orang yang di belakangnya ini sedang bercanda. Kalau betul-betul mau jual dia, nggak mungkin orang-orang itu ketawa. Ini pasti orang sedang bercanda. Maka hilang rasa takutnya dia tadi. Yang takut kalau dia akan dicuri, dijual secara paksa, hilang. Kemudian dia menoleh ke belakang. Ternyata orang yang ada di belakangnya dia manusia yang paling mulia yang ada di muka bumi ini. Orang yang paling punya kasih sayang. Orang yang akhlaknya luar biasa. Orang yang sangat dicintai oleh Zahir. Orang yang pernah berjumpa dengan Tuhannya. Orang yang surga diciptakan untuknya. Orang yang dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Melihat Nabi Muhammad, maka beliau saking bahagianya, dan Nabi bercanda, masih bercanda, Man yashtari hadzal abad, siapa yang menjual hamba ini? Maka Zahir berkata, ya Rasulullah, apakah engkau hendak menjual saya? Apakah engkau ini hendak menjual saya ya Rasulullah? Maka Zahir itu berkata, ya Rasulullah, kalau kau jual saya, maka engkau akan dapati saya kasih dan murah. Saya ini orang yang hitam kulitnya, bukan orang yang kuat. Kalau saya dijual, nggak ada yang mau beli saya kecuali dengan harga yang murah. Maka Nabi Muhammad bilang apa? Walakin indallaha rabih. Akan tetapi engkau di mata Allah ghali. Engkau di mata Allah mahal, wahai Zahir. Ini orang bilang apa? Saya ini bukan orang siapa-siapa. Kalau dijual murah.
Kata Nabi Muhammad, di mata manusia engkau mungkin murah, tapi di mata Allah engkau adalah mahal. Engkau termasuk hamba yang dicintai oleh Allah. Karena apa? Rasulullah cinta kepada dirinya. Ini akhlaknya Nabi Muhammad. Kita ada orang miskin mungkin ngasihkan tangan, kita nggak mau jabatan. Kadang ada orang minta kita ngasih dari kantong kita, nggak mau nyenggol tangannya, kotor. Zahir kurang miskin apa? Dipeluk sebenarnya. Jadi jangan pernah kita mengaku tawadhu kecuali kita sudah bisa melakukan apa yang dilakukan sama Nabi Muhammad. Kalau kita masih jijik sama orang, kita masih belum bisa seperti itu, jauh, kita jauh. Yang ada justru mungkin kita malah mengotori kalimat tawadhu. Kalau kita mengaku tawadhu dalam keadaan yang tidak sesuai. Tawadhu ini sifat yang mulia, sifatnya para anbiya, para mursalin, para muqarrabin. Itu sifatnya mereka. Jadi kita diajarkan oleh Rasulullah untuk merendah diri. Orang yang kadang ngulurkan tangannya mau menjabat tangan kita, para fakir miskin yang kita terkadang jijik nggak mau berjabat tangan, bisa jadi tangannya dia diselamatkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, dia di surga dan kita di nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Masa kita menganggap diri kita lebih mulia? Bisa jadi kita masih terpeleset ke dalam nerakanya Allah. Itu tangan yang kita anggap kotor, bisa jadi dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai kita merendahkan orang lain, dan insya Allah kita diberikan sifat yang mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa merendah diri, tawadhu seperti tawadhunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.